Balai Media, berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Yes! Sejumlah wartawan media online, media cetak, dan media penyiaran yang tergabung dalam komunitas Balai Media mengadakan diskusi jurnalistik dengan mengangkat tema bagaimana media massa menyikapi berita rilis. Kegiatan ini berlangsung di Sekretariat Yayasan Tangan Berbagi Indonesia, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ya mohon maaf, terutama yang terkait berita hukum nih. Hadir sebagai narasumber Yan Mangandar Putra SHMH dari PBH Mangandar dan relawan Sahabat Anak, Riza Fahriza, Kepala Biro Antara NTB, Sukri Rai Aruman, praktisi dan konsultan media, dan dipandu oleh wartawan Radio El Sinta, Dedi Suhadi. Dalam diskusi jurnalistik tersebut, Kepala Biro Antara Nusa Tenggara Barat, Riza Fahriza mengatakan, banyaknya rilis dari instansi pemerintah atau swasta yang diterima redaksi media massa perlu dilakukan cek and recheck. Hal ini untuk memberikan keyakinan bahwa informasi yang diterima sudah benar. Lebih lanjut, Riza menjelaskan, wartawan harus mampu membaca arah rilis dan memahami isi dan isu dari berita rilis tersebut. Nah, itu yang ini. Terus ya kemudian langkah berikutnya lagi kita melihat isu apa, kita harus paham dulu si isunya juga. Memahami juga dulu si rilis ini, jangan asal main ketik aja. Tapi kita sebagai udah dibentuk sebagai wartawan harus memahami apa isi yang ditulis. Memang saya amati kerap kali. Hal senada juga disampaikan praktisi dan konsultan media Sukri Rai Aruman bahwa persoalan cek and recheck wajib dilakukan sebelum memuat berita dan informasi awal agar terlebih dahulu dilakukan klarifikasi. Memang saya amati kerap kali ada berita-berita yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan arterial, tapi hanya ganti judul. Kalau dari mulai teras berita sampai akhir nggak ada yang dirubah. Nah ini menurut saya kecelakaan jurnalistik gitu kan. Yang dilihat kan hanya minor saja. Nah bagaimana dengan informasi awal itu kita coba klarifikasi ke pihak yang dimaksudkan. Beda konteks kalau rilis itu katanya dengan sosialisasi. Banyak kan juga kita terima rilis dari lembaga-lembaga yang ingin mempromosikan mungkin produk atau ingin kegiatannya disosialisasikan. Nah kalau ini ya bagaimana kita mencoba melihat bagian mana yang paling penting. Pengalaman Terutama yang terkait berita hukum nih. Sementara itu, praktisi hukum yang juga relawan Sahabat Anak, Yan Mangandar Putra SHMH, meminta dan berharap media dalam menulis berita atau penerbitan rilis harus berhati-hati dan tetap menggali isinya agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Memberikan pembelajaran kepada masyarakat terbiasa dengan yang benar berdasarkan fakta, tidak berdasarkan opini. Ini bisa digali dan mohon maaf, selama ini kami memantau tulisan teman-teman yang hasil diambil dari press release, ada yang aktif melakukan cek and recheck. Dia mengkontak. Ya mohon maaf, terutama yang terkait berita hukum nih, seringkali loncat-loncat. Sudah bicara penyidikan, kembali dia ke penyelidikan. Sudah bicara P21, kembali dia ke P16 lagi. Nah jadi kami berharap, sama harapan saya dengan Rizal, kalau buat berita jangan cuma ngeliat di sini, tapi gali dalamnya. Apa sih yang dimaksud P21? Apa sih yang dimaksud penyidikan? Kalau memang ini aturan hukumnya apa? Jadi saya berharap ini bisa digali dan mohon maaf, selama ini kami memantau tulisan teman-teman yang hasil diambil dari press release, ada yang aktif melakukan cek and recheck. Dia mengkontak. Posisi media kalau dirilis saya lihat, kalau dari sisi hukumnya seperti tadi saya sampaikan sedikit memang menjadi masalah, tapi hati-hati. Kita tidak tahu, bisa mungkin orang yang disinggung ini yang dirilis dari lembaga kemudian menyinggung orang lain, mungkin orang lain biasa saja ya, tidak punya pengaruh politik, tidak punya jabatan apapun. Tapi hati-hati, kalau seandainya ini orang ternyata punya kedekatan, punya keluarga atau pejabat, itu bukan nggak mungkin, itu akan disomasi. Kegiatan ini diinisiasi oleh Balai Media sebagai wahana diskusi para insan jurnalis
peminat di bidang jurnalistik, juga penyiaran dengan menghadirkan narasumber berpengalaman di bidangnya. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, tim Berbagi News melaporkan.